Etnis Rohingya. Selamat datang di channel Zarus Story. Di video kali ini aku akan membahas tentang etnis Rohingya. Supaya lebih mudah cerita ini aku bagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama aku akan membahas sejarah Rohingya, siapa Rohingya, dari mana asal Rohingya, dan mengapa para etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara lain. Untuk di bagian kedua, aku akan membahas para pengungsi Rohingya dan penolakan negara-negara terhadap pengungsi Rohingya, terutama di Aceh, Indonesia, di negara kita. Oke, langsung saja di bagian pertama, sejarah Rohingya. Rohingya adalah istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas Muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine, Arakan, di Myanmar Barat, berbatasan langsung dengan Bangladesh. Mereka berbicara dalam bahasa Rohingya atau Rohingya yang berbeda dengan bahasa resmi Myanmar. Sejarah keberadaan Rohingya di Myanmar bermula dari abad ke-7 ketika Rakhine yang dulunya disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang dari India. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa Rohingya adalah keturunan pedagang dan tentara Arab, Turki, atau Mongol yang pada abad ke-15 bermigrasi ke kerajaan Arakan. Sejarawan lain mengatakan bahwa Rohingya bermigrasi dari Bangladesh dalam beberapa gelombang. Sejarawan lain bilang kalau etnis ini sudah ada di sana sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi beberapa sejarawan juga bilang kalau mereka ada di Rakhine tidak lebih dari 100 tahun yang lalu. Ada juga yang bilang kalau mereka ini berasal dari kerajaan Islam Arakan yang dulu berdiri di sana antara tahun 1430 sampai tahun 1784 yang dibuktikan dengan ditemukannya Masjid Badr yang diperkirakannya dibangun sekitar tahun 1430-an. Setelah kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya sebenarnya memiliki peranan dalam pemerintahan. Bahkan ada warga Rohingya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940 sampai 1950. Namun situasi berubah ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta dan menjadi presiden pada tahun 1962. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis resmi di negara itu. Akibatnya Rohingya menjadi etnis tanpa kewarganegaraan dan tidak memiliki hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Selain itu, Rohingya juga sering menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi dari mayoritas etnis Rakhine yang beragama Buddha. Konflik antara kedua kelompok ini memuncak pada tahun 2012 ketika terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang dan mengungsikan lebih dari 100.000 orang. Pada tahun 2016 dan 2017, militer Myanmar melancarkan operasi militer yang brutal terhadap Rohingya dengan dalih menumpas pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA. Menurut PBB, operasi militer ini melanggar hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai genosida, pembunuhan massal, dan pembersihan etnis. Akibatnya, lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, terutama Bangladesh. Di sana, mereka hidup di kamp-kamp pengungsian yang padat dan miskin, tanpa jaminan keamanan dan kesejahteraan. Sampai saat ini, nasib Rohingya masih belum jelas. Upaya repatriasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan Bangladesh belum berhasil karena banyak Rohingya yang menolak kembali ke Myanmar tanpa jaminan hak kewarganegaraan dan perlindungan. Di sisi lain, tekanan internasional terhadap Myanmar juga belum membuahkan hasil yang signifikan karena negara-negara seperti China dan Rusia masih mendukung pemerintah Myanmar. Itu tadi adalah sejarah etnis Rohingya.
Langsung saja kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengungsi Rohingya. Bangladesh adalah negara yang menampung pengungsi Rohingya terbanyak di dunia, yaitu sekitar 800.000 orang. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian yang padat dan kumuh, seperti di Cox's Bazar dan Bhasan Char. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Mereka juga rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan badai. Selain itu, mereka juga menghadapi ancaman deportasi dan repatriasi paksa oleh pemerintah Bangladesh yang merasa tidak sanggup menangani beban pengungsi Rohingya. Selain Bangladesh, pengungsi Rohingya juga menyebar ke berbagai negara lain di dunia, baik di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, maupun Australia. Beberapa negara yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya di Asia antara lain Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Pakistan, Jepang, Sri Lanka, dan Nepal. Di Timur Tengah, pengungsi Rohingya ada di Yordania dan Uni Emirat Arab. Di Eropa, pengungsi Rohingya ada di Inggris, Jerman, Swedia, dan lain-lain. Di Amerika, pengungsi Rohingya ada di Amerika Serikat, Kanada, dan Argentina. Di Australia, pengungsi Rohingya ada di Australia dan Selandia Baru. Namun, tidak semua negara memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai bagi pengungsi Rohingya. Beberapa negara bahkan menolak atau mengusir pengungsi Rohingya yang mencoba masuk ke wilayahnya, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Pengungsi Rohingya yang mencoba menyeberang laut dengan kapal-kapal kayu sering mengalami bahaya, seperti tenggelam, kelaparan, dehidrasi, penyakit, dan penyerangan oleh bajak laut. Banyak pengungsi Rohingya yang meninggal atau hilang di laut. Jadi memang bukan hanya Indonesia saja yang menolak para pengungsi Rohingya. Negara-negara yang dulu menerima para pengungsi Rohingya, sekarang negara-negara itu menolak atau tidak mau berurusan dengan para pengungsi Rohingya lagi. Negara-negara itu adalah Thailand dan Malaysia. Thailand adalah negara yang berbatasan dengan Myanmar dan memiliki populasi Muslim yang cukup besar. Namun, Thailand tidak mau menerima pengungsi Rohingya yang datang ke perbatasannya. Ada beberapa alasan yang mendasari sikap Thailand ini, antara lain. Pertama, Thailand menganggap pengungsi Rohingya sebagai imigran ilegal, bukan sebagai pengungsi. Oleh karena itu, Thailand tidak memberikan status hukum atau perlindungan kepada pengungsi Rohingya, melainkan menahan, mengusir, atau mendeportasi mereka kembali ke Myanmar atau ke negara ketiga. Kedua, Thailand khawatir bahwa menerima pengungsi Rohingya akan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan keamanan di dalam negerinya. Thailand menghadapi tantangan dalam mengelola pengungsi dari etnis lain yang berasal dari Myanmar, seperti Karen, Karenni, dan Shan, yang jumlahnya mencapai sekitar 92.000 orang. Thailand juga mengalami konflik internal antara pemerintah dan kelompok separatis Muslim di wilayah selatan. Thailand tidak ingin menambah beban dengan menampung pengungsi Rohingya yang berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk lokal atau menjadi sasaran rekrutmen kelompok radikal. Ketiga, Thailand tidak mau merusak hubungan diplomasi dengan Myanmar, yang merupakan mitra strategis dan ekonomis bagi Thailand. Thailand membutuhkan kerjasama dengan Myanmar dalam hal perdagangan, investasi, energi, dan infrastruktur. Thailand juga tidak mau mengganggu proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Myanmar, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi nasib Rohingya di masa depan. Dan untuk Malaysia, ada beberapa alasan yang mendasari sikap Malaysia ini, antara lain. Pertama, Malaysia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerima pengungsi. Malaysia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
yang merupakan instrumen internasional yang mengatur perlindungan dan hak-hak pengungsi. Malaysia juga tidak memiliki undang-undang nasional yang mengakui status pengungsi. Oleh karena itu, Malaysia menganggap pengungsi Rohingya sebagai imigran ilegal yang melanggar hukum imigrasi. Kedua, Malaysia khawatir akan dampak sosial dan ekonomi dari pengungsi Rohingya. Malaysia sudah memiliki sekitar 184.220 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR, sekitar setengahnya adalah Rohingya. Jumlah ini belum termasuk pengungsi yang tidak terdaftar, yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. Pengungsi Rohingya tidak memiliki akses resmi ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya di Malaysia. Mereka juga rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan dari masyarakat dan aparat. Malaysia mengkhawatirkan bahwa pengungsi Rohingya akan menambah beban negara, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang telah melemahkan perekonomian dan sumber daya Malaysia. Ketiga, Malaysia tidak memiliki solusi jangka panjang untuk pengungsi Rohingya. Malaysia tidak dapat mengirim kembali pengungsi Rohingya ke Myanmar karena situasi di sana masih tidak aman dan berisiko. Malaysia juga tidak dapat menawarkan kewarganegaraan atau integrasi lokal kepada pengungsi Rohingya karena hal itu akan menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat Malaysia. Malaysia juga tidak dapat mengharapkan negara ketiga untuk menampung pengungsi Rohingya karena jumlahnya yang terlalu banyak dan prosesnya yang sulit. Malaysia hanya dapat mengandalkan UNHCR untuk mendaftarkan dan memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya, tetapi hal itu juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka. Itulah 3 alasan utama mengapa Malaysia menolak pengungsi Rohingya. Dan yang terakhir adalah negara Indonesia, lebih tepatnya ada di Provinsi Aceh. Aceh pernah menjadi tempat penampungan bagi ribuan pengungsi Rohingya pada tahun 2015. Lalu, apa yang membuat Aceh berubah sikap? Menurut Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Adek, ada 2 faktor utama yang menyebabkan Aceh menolak pengungsi Rohingya. Pertama, pemerintah setempat tidak memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai untuk menampung pengungsi yang jumlahnya semakin banyak. Kedua, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas masuknya pengungsi Rohingya ke Aceh, baik dari pemerintah pusat maupun dari organisasi internasional. Selain itu, ada juga alasan lain yang berkaitan dengan perilaku dan budaya pengungsi Rohingya. Beberapa warga Aceh mengeluhkan bahwa pengungsi Rohingya yang sebelumnya datang tidak menjaga kebersihan, tidak mengindahkan syariat Islam, dan tidak menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan antara warga Aceh dan pengungsi Rohingya. Demikianlah cerita sejarah Rohingya dan pengungsi Rohingya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.